Kita dimulai. Boleh nih teman-teman ajak teman-teman yang lainnya untuk join di Envital kita yang ketiga ini, dan teman-teman boleh drop di kolom chat nama dan asal instansinya. Nah, materi kita hari ini sudah hadir nih, ada Kak Ameliana dan Bang Benny barusan live ya. Halo Kak Ameliana. Halo. Halo Kak. Sebelumnya teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Halo teman-teman. Sudah, Nes. Sudah. Terima kasih. Teman-teman boleh ganti nama, rename nama teman-teman di Zoom ini dengan format nama underscore program studi dan asal instansi. Nah, teman-teman, berhubung waktu kita juga udah sedikit mepet, langsung aja teman-teman kita mulai. Selamat pagi dan selamat datang teman-teman yang udah hadir di acara Envital series kita yang ketiga. Dan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir tepat waktu untuk mengikuti kegiatan Envital kita yang ketiga hari ini. Saya Agnes Lingga dari Teknik Lingkungan Angkatan 2019 yang akan memimpin jalannya diskusi. Ingatkan juga kepada teman-teman yang ada di dalam room Zoom ini untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, teman-teman, acara Envitalk ini adalah acara yang diadakan dari Divisi Akademik dan Riset dengan tujuan untuk memberikan ilmu dan mengedukasi dan memberikan informasi-informasi tambahan kepada teman-teman mahasiswa Teknik Lingkungan ITERA tentang fokus ilmu yang ada di Teknik Lingkungan sehingga dapat membantu dalam proses penyusunan tugas akhir dan skripsi nantinya. Nah, teman-teman, hari ini judul kita adalah bedah tips dan trik TA pengelolaan sampah, pengelolaan limbah cair industri. Sebagai seorang engineer lingkungan, tentunya teman-teman tidak asing lagi dong dengan kalimat limbah cair industri. Ini merupakan salah satu fokus ilmu yang ada di teknik lingkungan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendapatkan tips dan trik dari kakak-kakak alumni kita tentang bagaimana sih penyusunan tugas akhir ataupun skripsi dengan topik ini. Saya sapa dulu kedua narasumber kita.
Halo Kak Meliana, Halo. apakah sudah bergabung? Halo Halo. Kak, bagaimana ini Kak kabarnya Kak? Baik. Oke. Eh, saat ini sibuk apa Kak? Kalau sekarang lagi coba-coba nyari-nyari kerja aja sih. Oke Kak, terima kasih Kak Meliana. Semoga lancar ya Kak. Nah teman-teman, saya akan sapa narasumber kita yang kedua. Halo Bang Beni. Halo, selamat pagi. Halo, gimana nih Bang kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah. Kalian gimana? Puji Tuhan sehat Bang. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke acara inti kita hari ini, sebelumnya di sini saya mau membacakan rules-rules yang harus teman-teman ikuti. Teman-teman merename nama teman-teman di Zoom dengan format nama, program studi, dan asal instansi. Dan kemudian peserta ketika berlangsungnya acara, seluruh peserta dimohonkan untuk mematikan mikrofonnya agar acara dapat berjalan dengan kondusif. Kemudian, apabila memungkinkan, seluruh peserta dimohonkan untuk on kamera dan ketika masuk sesi tanya jawab, pertanyaan tidak boleh merujuk ke unsur sara dan format pertanyaannya adalah hashtag izin underscore bertanya underscore pertanyaannya nanti ditujukan ke siapa, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya akan membacakan rangkaian acara kita pada hari ini. Yang pertama itu perkenalan nama dari moderator, kemudian perkenalan narasumber, kemudian pembacaan rules di room, kemudian itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Meliana. Kemudian dilanjutkan ke materi yang kedua, yaitu materi dari Bang Beni. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan untuk narasumber atau pemateri kita yang kedua. Dan yang kemudian itu ada closing statement dari kedua narasumber. Kemudian info-info terkait NV-Talk selanjutnya. Dan yang terakhir, screenshot bukti sebagai bukti dokumentasi untuk acara ini. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi nih, di sini kita akan langsung saja masuk ke seri session kita yang pertama dari Kak Meliana. Nah, di sini saya akan bacakan sedikit ringkasan dari CV Kak Meliana. Nah, Kak Meliana merupakan alumni dari Teknik Lingkungan ITERA angkatan 2017. Beliau merupakan fresh graduate Teknik Lingkungan dan pengalaman organisasi beliau pernah tahun 2019 sampai 2020 menjadi staf komunikasi dan informasi HMTL Bertamarta. Kemudian Kadif Sponsorship UKMBS Musik ITERA, Kadif Sponsorship Sound Engineering UKMBS ITERA. Kemudian pengalaman lainnya pernah menjadi asisten praktikum mikrobiologi lingkungan Institut Teknologi Sumatera, menjadi asisten mata kuliah pengelolaan sampah Institut Teknologi Sumatera. Nah, teman-teman, kurang jelas, teman boleh lihat di screen yang ada di layar teman-teman sekalian tentang CV dari Kak Meliana. Halo Kak Meliana. Halo. Halo. Gimana nih Kak? Udah siap belum Kak menyampaikan sharing session kita hari ini? Udah.
Jadi santai aja ya nanti ya. Oke. Mungkin lanjut santai-santai aja nanti. Oke. Mungkin dari teman-teman panitia boleh PPT untuk Kak Meliana atau udah ya. Apakah PPT-nya sudah kelihatan, teman-teman? Nih, kepada Kak Meliana, kami persilakan untuk penyampaian sharing session-nya. Oke. Sebelumnya makasih untuk kesempatannya. Udah mengundang saya untuk di acara sharing session ini. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Meliana, alumni Teknik Lingkungan ITERA angkatan 2017. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pengalaman TA saya dengan judul pemanfaatan limbah cair industri tahu menjadi bioplastik dengan penambahan kitosan dan sorbitol. Oke, bisa di next. Nah, jadi yang pertama itu kan ada latar belakang pemilihan judul TA. Nah, untuk latar belakang kenapa saya milih judul TA dengan fokus ke limbah cair industri ini, jadi kan pertama-tama bisa di next dulu slide-nya. Untuk slide selanjutnya. Maaf untuk suaranya terdengar nggak? Halo Kak, terdengar Kak? Mungkin ada beberapa kesalahan Kak dari tim operator. Oke. Ke slide yang ketiga mungkin. Nah, jadi kan untuk pertama kali kenapa sih saya milih penelitian ini, itu tuh dasarnya tuh harus tahu dulu nanti mau penelitiannya itu mau mengambil ke perencanaan atau ke penelitian gitu kan. Nah, setelah dipikir-pikir gitu, kayaknya lebih suka ke penelitian kan. Terus kenapa saya ngambil penelitian tentang limbah cair industri tahu dan dijadikan bioplastik? Jadi yang pertama itu ada berbagai macam isu kan sekarang ini. Nah, isu yang paling kayak sedang hangat-hangatnya lah gitu kan. Itu isu tentang sampah plastik kan. Di mana Indonesia itu sendiri ada penghasil sampah plastik terbesar kedua setelah Cina di dunia itu kan. Nah, jadi gimana sih cara untuk setidaknya mengurangi lah sampah plastik itu sendiri. Nah, jadi setelah dilakukan beberapa research gitu kan, nyari-nyari jurnal segala macam. Nah, itu ketemulah untuk menggunakan limbah cair industri tahu, nah dijadikan bioplastik, di mana bioplastik ini sendiri kan untuk masa untuk biodegradabilitasnya lebih tinggi ya gitu kan, lebih mudah terurai dibandingkan plastik konvensional yang biasanya kita gunakan saat ini gitu kan. Nah, jadi dari situ timbullah kayak ide gitu, yaudah dijadiin bioplastik. Nah, untuk bahannya sendiri kenapa menggunakan limbah cair industri tahu gitu kan. Jadi sebenarnya di lingkungan rumah saya sendiri tuh ada banyak gitu pabrik-pabrik tahu. Nah, yang dia tuh membuang limbahnya tuh langsung gitu ke lingkungan, ke badan air gitu kan. Jadi kan itu membuat badan air tuh udah jadi tercemar gitu. Nah, gimana sih cara menanggulanginya gitu kan? Di mana badan airnya itu kan lama-kelamaan bisa mengandung BOD, COD, TFS yang tinggi gitu kan. Jadi nanti akan mengganggu kehidupan mikroorganisme yang ada di air gitu. Jadi solusinya saya menggunakan limbah cair industri tahu itu sendiri
untuk dikonversi menjadikan bioplastik gitu. Jadi diharapkan bioplastik yang saya buat ini mampu mengurangi setidaknya sedikit sampah plastik dan juga mengurangi limbah cair industri tahu yang dihasilkan gitu. Nah, tapi kalau untuk bioplastik yang dihasilkan sendiri itu kan biasanya kualitasnya masih rendah gitu kan. Dengan kualitas yang rendah itu jadi harus dicari juga apa sih, ada bahan-bahan apa yang bisa menguatkan gitu plastik ini agar bioplastiknya bisa digunakan gitu. Jadi setelah dicari-cari ketemulah kitosan dan sorbitol gitu. Di mana kitosannya ini biasanya terdapat pada cangkang udang gitu kan. Yang gunanya untuk menguatkan bioplastik. Nah, kemudian dicari lagi alternatif untuk mengelastis plastik gitu. Apa sih yang biasa digunakan? Nah, ketemulah sorbitol, di mana sorbitol ini adalah gula alkohol, jadi dia tuh tidak berbahaya jika dikonsumsi. Jadi kegunaan sorbitol sendiri untuk menambah elastisitas dari bioplastik yang dihasilkan. Nah, jadi dari situlah latar belakangnya kenapa saya milih pemanfaatan limbah cair tahu ini digunakan jadi bioplastik gitu. Oke, bisa di next. Nah, jadi selanjutnya kan ada sumber data dan metode yang digunakan. Kalau untuk sumber datanya sendiri itu sebenarnya kebanyakan dari jurnal-jurnal ya, dari jurnal-jurnal yang didapat gitu, jurnal bioplastik, terus ada skripsi-skripsi dari universitas lain gitu tentang bioplastik. Nah, jadi sumber-sumber datanya kebanyakan dari jurnal dan skripsi gitu. Dicari juga dengan bahan apa sih yang belum pernah digunakan untuk membuat bioplastik gitu. Bisa dari bahan penambahnya atau dari bahan pembuatnya gitu yang belum ada yang menggunakan gitu. Nah, kebetulan didapatlah limbah cair industri tahu dengan penambahan kitosan dan sorbitol. Untuk metodenya sendiri, jadi pertama-tama itu belum bisa langsung digunakan, jadi harus dikonversi dulu. Nah, namanya jadi nata de soya. Jadi bentuknya itu kayak seperti nata de coco gitu loh. Nah, dari nata de soya itu kan itu difermentasi itu. Jadi limbah cairnya itu difermentasi jadi nata de soya pakai bantuan bakteri. Nah, bakteri yang digunakan itu kan Acetobacter sillinum. Itu juga bakteri yang biasa digunakan untuk buat nata de coco gitu kan. Jadi itu aman juga dikonsumsi. Nah, setelah dijadikan nata de soya baru ditambahkan dihaluskan dan ditambahkan dengan bahan penguat dan pengelastis tadi. Nah, setelah semuanya tercampur, baru nanti bioplastiknya dicetak terus dikeringin. Nah, itu baru jadi bioplastik yang dihasilkan. Jadi untuk metodenya seperti itu. Boleh next? Hasil TA secara singkat. Nah, jadi bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, jadi ini bioplastik yang dihasilkan dari penelitian saya ini kan. Nah, setelah dikeringkan tadi, terus biasanya kan ada ukurannya untuk diuji. Nah, diujinya tuh apa aja sih yang diuji dari bioplastik ini? Nah, jadi yang pertama itu ada uji tarik. Nah, jadi untuk menentukan seberapa kuat sih bioplastik yang dihasilkan gitu kan. Kemudian yang kedua juga ada uji perpanjangan putus, itu juga sama aja. Jadi bioplastik yang dihasilkan ini bisa sampai berapa panjang gitu putusnya kan, bisa dilihat dari plastik-plastik konvensional yang biasa dipakai juga kan ada elastisitasnya gitu kan. Jadi harus diuji juga. Kemudian ada uji apa lagi? Ada uji daya serap air. Jadi bioplastik yang dihasilkan ini daya serap airnya tinggi atau enggak sih? Layak atau enggak bisa digunakan gitu kan. Nah, dari hasil yang didapatkan untuk ketahanan air yang paling tinggi itu mencapai 91,7% dari hasil penelitian yang saya dapatkan ini. Jadi bisa disimpulkan untuk ketahanan airnya lumayan tinggi ya untuk bioplastik dari limbah cair tahu ini. Terus terakhir itu ada namanya uji FTIR. Jadi uji FTIR itu untuk apa? Uji FTIR itu biasanya digunakan untuk mengetahui ada gugus fungsi apa aja sih yang ada di bioplastik ini gitu kan. Jadi dari gugus-gugus fungsi itu bisa dilihat benar nggak ini gugus fungsi yang dihasilkan ini dari bahan-bahan yang udah dibuat gitu kan. Misalnya ada nggak dia gugus fungsi dari kitosan, ada nggak dia gugus fungsi dari sorbitol gitu. Jadi untuk gunanya FTIR untuk membuktikan benar nggak bioplastik ini nih hasil campuran dari bahan-bahan yang udah dibuat itu gitu.
Nah, terus jadinya nanti dari berbagai uji itu, nanti biasanya dibandingkan dengan ada nggak sih penelitian terdahulu yang hasilnya mirip-mirip gitu dengan penelitian yang saya lakukan ini. Gitu. Jadi bisa disimpulkan dari hasil pengujian itu, apakah bioplastiknya ini sudah cukup layak atau belum untuk digunakan. Bisa di next. Ini kayaknya terakhir ya, untuk pengalaman singkat selama pembuatan TA. Kalau pengalaman, sebetulnya banyak banget pengalaman kalau pembuatan TA ini. Kan kebetulan, saya kan yang untuk angkatan 2017 itu, untuk yang pertama menyelesaikan TA gitu kan. Jadi, sebetulnya agak apa ya, nggak punya gambaran gitu mau ngerjain TA-nya gimana gitu kan, untuk penelitiannya juga gimana karena kan sendirian gitu. Teman-teman yang lain gitu seangkatan masih ngerjain proposal dan sebagainya, kan kita nggak mungkin gitu minta bantuan teman-teman yang lain. Jadi untuk ngerjain penelitian itu benar-benar sendirian, dari nyari bahan, nyari sampel, terus ngebuat bioplastik di lab gitu kan. Sebenarnya pengalamannya yang paling berkesan itu sih, kayak ngerjain semuanya sendirian. Kadang nangis kalau misalnya sampelnya nggak jadi gitu kan. Sedangkan pihak uji udah minta sampelnya gitu, mana sampelnya gitu. Tapi sampelnya masih belum jadi gitu kan. Dan dengan adanya target pengerjaan TA 100 hari bisa lebih bikin tertekan. Nah, terus juga pengalaman paling berkesannya juga waktu sidang dan kompre mungkin ya. Karena kan belum ada gambaran tuh kerjaannya, jadi nanya-nanya ke kakak tingkat gitu kan, khususnya Bang Beni nih, ada di sini orangnya. Jadi nanya ke Bang Beni kayak gimana sih Bang sidang, gimana kompre gitu kan, karena belum ada gambaran sama sekali gimana nantinya. Terus juga kompre yang sampai dibikin nangis karena namanya di angkatan 17 pertama yang kompre gitu kan, jadi sama penguji sama pembimbing gitu, pokoknya harus dicecer gitu. Ya pengalamannya itu sih sebenarnya seru gitu, cuman mungkin karena belum ada teman sharing gitu kan, gimana kompre, gimana sidang, dan gimana seminar gitu. Jadi itu sih kendalanya, kayak semuanya sendiri dan paling nanya-nanya cutting gitu, gimana ini paling ngegupukin cutting gitu. Gitu sih kalau pengalaman selama pembuatan TA. Jadi kayaknya udah selesai ya. Oke, makasih Kak Meliana. Sangat ini ya teman-teman, menginspirasi dan penuh suka duka di balik TA ini ternyata. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Meliana terkait suka dukanya, terkait bagaimana TA-nya, terkait pengalaman-pengalamannya, boleh nih teman-teman, boleh di raise hand atau boleh drop di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Nah Kak, sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya, saya mau bertanya nih Kak, Oke. sebenarnya plastik, sebenarnya bioplastik yang Kakak buat ini seberapa efektif Kak? Seberapa efektif sih Kak dia digunakan sehari-hari? Kayak kalau misalnya kan plastik konvensional itu kan sebenarnya bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Terus kan kemudian bisa dicuci juga. Nah, kalau plastik yang Kakak ini itu seberapa efektif sih Kak? Makasih Kak. Oke, bagus banget pertanyaannya. Jadi ini juga waktu selama seminar-seminar ya dengan dosen penguji. Jadi seberapa efektifnya itu, sebetulnya kalau untuk bioplastik sendiri ini kan belum banyak ya digunakan untuk menggantikan plastik konvensional. Jadi sekarang ini banyak yang pakai tote bag atau paper bag gitu kan untuk menggantinya. Nah kalau dari bioplastik ini sendiri sebetulnya kalau untuk yang saya buat ya lebih concern untuk membungkus makanan gitu kan. Banyak juga sudah dimanfaatkan gitu bioplastik ini kayak untuk membungkus makanan yang kayak kecil-kecil gitu. Jadi dia nggak pakai plastik lagi gitu untuk membungkusnya. Memang untuk bioplastik ini belum bisa lah menggantikan plastik konvensional yang biasa kita gunakan gitu ya. Tapi setidaknya dari TA saya ini saya berharapnya bisa
digunakan lah untuk pembungkus makanan dan segala macam, karena kan udah diuji juga kan dari segi daya serap airnya, dia cocok nggak sih untuk makanan gitu, segi elastisitasnya, jadi kan setidaknya bisa mengurangi gitu kita penggunaan plastik biasa gitu. Tapi kalau untuk efektivitasnya saat ini mungkin masih baru bisa digunakan untuk membungkus makanan-makanan gitu. Oke, makasih Kak Miliana. Berarti plastik yang Kakak usahakan ini masih lebih fokus ke pembungkus makanan ya Kak? Dia. Iya, ya bukan cuma makanan sih, seenggaknya dia belum bisa, tapi belum terlalu kuat untuk dijadikan plastik untuk yang gunanya sama seperti plastik konvensional gitu. Jadi dia masih membungkus yang kecil-kecil gitu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin next-nya akan lebih dikembangkan lagi ya Kak dia. Iya, jadi harapan saya juga gitu untuk adik-adiknya, siapa tahu ada yang pengen melanjutkan gitu. Boleh nih teman-teman yang mau melanjutkan TA dari Kak Miliana nih. Udah ada apa namanya gerbang pembuka gitu. Tadi Bang ini Kak ada pertanyaan mungkin dari Bang Akram. Kepada Bang Akram kami persilakan untuk on mic. Oke. Atas. Halo Kamel. Jadi halo, aku Kak. Ahmad Akram dari 2018 Kak. Jadi pengen nanya sama Kak sebenarnya. Ini kan masa angka 2018 itu kan mikirin judul TA. Nah dulu itu Kak Meliana sempat bingung juga nggak sih untuk nentuin topik kok tiba-tiba jadi bioplastik gitu Kak? Makasih Kak. Oh, oke. Kalau untuk itu pasti ini banget kayak dilema banget nih pengen apa. Jadi kayak yang tadi udah saya sampaikan kan, harus ini dulu, fokus dulu. Jadi kita itu pengennya ke TA atau penelitian gitu kan. Kan ada plus minusnya sih pasti semuanya ya di antara perencanaan atau penelitian gitu kan. Nah, dicari dulu plus minusnya. Nah, setelah misalnya udah memutuskan nih pengen ngambil ke concern yang mana sih gitu kan. Kan kalau saya mengambil ke penelitian gitu kan. Jadi setelah memutuskan untuk ke penelitian, jadi nyari-nyari tuh judul-judul TA tentang TA-TA yang teknik lingkungan dari kampus-kampus lain gitu kan. Nah, terus setelah nyari-nyari, sebetulnya dulu ada 2 opsi kan. Pengen buat bioplastik atau ke fitoremediasi gitu kan. Jadi pakai tanaman gitu untuk ngeremediasi. Nah, jadi setelah itu sebenarnya saya ini kayak konsul gitu kan ke Pak Andika waktu itu kan. Konsul ke Pak Andika kayak gimana ya Pak gitu kan. Kalau menurut Bapak, jadi kita siapin dulu nih plus minusnya dari 2 judul yang pengen diajukan itu. Setelah ngomong gitu kan, terus ngomong ke Pak Andika, gimana kira-kira yang lebih enak gitu untuk diambil. Sebetulnya untuk semuanya sama-sama ada kesulitan gitu kan. Cuma kalau kata Pak Andika kemarin, mungkin kalau fitoremediasi itu terlalu sudah terlalu banyak gitu kan untuk menggunakan tanaman itu. Justru juga kan hasilnya nanti siapa tahu tanamannya mati atau gimana gitu kan. Lebih riskan lah gitu. Terus katanya coba kamu ulik-ulik lagi tentang bioplastik gitu kan. Waktu itu ngajuin judul, cuman ternyata ada gitu penelitian yang mirip gitu, serupa gitu kan. Kayak dari penggunaan kitosan dan bahan pembuatnya gitu kan. Cuma waktu itu bahan pengelastisnya yang beda. Jadi saya harus nyari lagi gitu kan. Bahan pengelastis apa sih yang bisa digunakan juga gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk pemilihan topik gitu ya, lebih ke banyak nyari-nyari gitu kan. Terus juga tanya-tanya, ini udah pernah dipakai belum sih sama kakak tingkat gitu kan. Ini udah belum gitu. Jadi setelah ditanya-tanya ternyata bioplastik itu belum gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk ngambil tema tentang pembuatan bioplastik gitu. Oke Kak, thank you Kak Mel. Kak, sebenarnya nih saya tuh udah kayak nemu nih untuk tema yang mau aku ambil di TA gitu kan. Nah tapi saya tuh kayak masih bingung untuk step awal mulainya itu Kak. Jadi kayak stuck aja sampai sekarang. Belum ada langkah pertamanya gitu Kak. Jadi gimana ya Kak tips dari Kakak deh? Kalau boleh tahu apa nih ngambil concern ke apa nih? Iya, kemarin kan saya KP-nya di pabrik gula Kak. Jadi di situ kan ada ampas tebu. Nah saya tuh kepikirannya dulunya pengen dibikin
biogas atau enggak briket, tapi sekarang tuh udah merucut jadi briket, Kak. Tapi ini kayaknya masih punya konflik di dirinya sendiri nih, Kak. Jadi belum ada motivasi untuk memulai. Oke. Jadi sebenarnya kayak misalnya udah dapet nih ya kan, topiknya pengen buat briket dari limbahnya itu kan. Dicari-cari kira-kira bahan-bahan pembuatnya itu susah nggak sih dicarinya untuk membuat briket gitu. Terus step-step metode-metodenya tuh susah nggak sih? Nah itu lihatnya dari skripsi-skripsi orang gitu. Dan kalau bisa jangan sama gitu. Entah bedain di metodenya, atau bedain di pengujiannya gitu. Jadi setelah udah tahu nih, ternyata alat dan bahannya gampang kok dicari gitu. Terus metodenya juga sekiranya bisa gitu dilakukan. Nah langsung ngebuat semua rentetan kayak proposalnya itu kan, proposalnya. Jadi diurutin nih dari latar belakang kamu kenapa ngambil pembuatan briket gitu. Terus kenapa sih harus ngebuat briket? Nah, itu kan nanti bisa di latar belakang. Terus kemudian langsung cari-cari nih metode yang pengen digunakannya itu apa, diurutin juga kira-kira bisa nggak. Nah, setelah semuanya diurutin, kalau menurut saya biasanya bisa ke ini sih, cari dosen yang concern ke situ gitu. Bisa diskusi juga sebelum ngajuin proposal, biasanya juga masih bisa gitu diskusi judul gitu-gitu. Kok kira-kira ini bisa nggak ya gitu Pak, Bu gitu kan. Kalau misalnya bisa ya lanjut gitu. Biasanya gitu sih kalau saya kemarin. Oke, Kak Mel, thank you, Kak. Oke. Oke, terima kasih untuk Bang Akram yang udah bertanya. Nah, kita ada waktu sekitar 3 menit lagi, Kak. Nih aku ada satu pertanyaan nih, Kak, dari Rizky Ajar. Izin bertanya, Kak. Kan penelitiannya menurut Kakak sendiri dalam menyelesaikan TA kemarin, kemudahan dan kesulitan apa yang dialami Kakak? Kemudahan dan kesulitan apa yang dialami Kakak dalam penelitian Kakak sendiri? Itu, Kak. Oke. Kan kayak tadi yang udah, kalau kesulitan kayaknya tadi udah di-spill ya sedikit waktu materi. Kalau kesulitan sebenarnya ya itu karena sendirian gitu kan. Nyari bahan sendirian, semuanya buat bioplastik sendirian gitu kan. Karena sebetulnya untuk dari pembimbing pun belum ada yang belum dapat gitu mahasiswa yang ngebuat bioplastik gitu kan. Jadi kayak semuanya diserahkan ke saya sendiri, entah itu nanti berhasil atau enggaknya gitu kan. Entah bioplastiknya jadi atau enggak, jadi benar-benar diserahkan semua gitu kan. Nah terus kalau untuk kemudahannya, sebetulnya kemudahannya itu nyari limbahnya mudah kan. Terus alat dan bahannya juga ada semua gitu. Bahan-bahannya juga nggak yang susah dicari. Untuk bakteri, untuk bahan-bahan lain yang ngebuat bioplastiknya itu juga kebetulan ada semua. Nah, itu jadi pentingnya ya. Pentingnya sebelum melakukan TA itu jadi harus research dulu alat dan bahan yang kita butuhkan tuh gampang atau enggak dicari gitu. Jadi setelah nanti kita ngakuin penelitian itu jadi bisa lebih mudah gitu kalau setelah kita udah nyari alat bahannya ada apa enggak, di mana aja gitu. Terus juga kemudahannya yang lain itu yang paling benar-benar mendukung ya dari pembimbing. Karena alhamdulillahnya gitu kan dapat pembimbing yang benar-benar ngedukung, nge-support gitu kan. Ngebantuin biar saya bisa lebih cepat gitu, ngasih motivasi juga, ayo cepetan dikejar gitu kan. Saya udah setuju nih sama TA kamu, cepetan direalisasiin gitu-gitu. Jadi kayak itu sih dukungan dari pembimbing terus teman-teman yang lain juga itu jadi lebih memudahkan banget di pengerjaan TA gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Miliana. Ada yang pembimbingnya siapa? Boleh. Kalau mau di-spill, boleh Kak. Cuma di-spill aja nih ya. Ini agak-agak itu ya Kak ya. Agak sensitif ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kalau untuk pembimbing sendiri kan lagian udah pada tahu juga sih ya kalau misalnya ada yang seminar-seminar atau apa gitu kan. Kalau untuk pembimbing satunya sendiri Pak Alam gitu kan. Kenapa milih Pak Alam? Karena kan
Pak Alam tuh sebenarnya concernnya ke mikroplastik sebetulnya kan. Jadi waktu itu kayak coba-coba aja gitu. Mau nggak ya Pak Alam mau jadi pembimbing TA tentang bioplastik nggak ya gitu kan. Akhirnya waktu ngajuin proposal itu ngajuin Pak Alam dan di ACC gitu. Untuk pembimbing keduanya tuh Pak Andika gitu. Karena kan Pak Andika juga ke limbah cair ya. Pak Andika tuh concern juga ke limbah cair gitu. Limbah cair industri, limbah cair apa domestik gitu kan. Jadi karena saya ngambil limbah cair industri, jadi milih Pak Andika juga. Dan alhamdulillah dua-duanya di ACC gitu. Dan jadi pembimbing. Halo Kak. Iya. Oh ya, saya tadi nge-freeze Kak. Ya Kak, gimana Kak? Yang lain nge-freeze juga ya? Oke, yang lain tadi nge-freeze juga nggak jawabannya? Enggak ya? Oh, jadi udah kejawab lah ya? Mungkin sinyal saya nih Kak, yang sedikit bermasalah. Oke, udah kejawab jadi. Oke, mumpung sepertinya kita udah lewat beberapa menit nih teman-teman dari waktu. Nah, untuk mempersingkat waktunya lagi, kita akan lanjutkan ke pemateri sharing session kita yang kedua, Bang Beni. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin dulu terima kasih kepada Meliana yang udah bergabung, yang udah mau mau sharing-sharing dengan kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Meliana kami ucapkan. Nah, teman-teman, kita kehadiran di sini kita sudah Bang Beni sudah hadir. Halo Bang Beni. Ya, halo. Halo. Gimana nih Bang kabarnya Bang? Baik, udah pertanyaan kedua ini kayaknya. Oh iya ya. Oh iya. Halo Bang. Teman-teman, Bang Beni ini merupakan fresh graduate Teknik Lingkungan angkatan 2016 ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke penyampaian dari Kak Beni, di sini saya akan membacakan sedikit ringkasan CV dari Bang Beni. Teknik tracking jalur pipa spam Bandar Lampung tahun 2019, asisten praktikum mikrobiologi lingkungan, asisten praktikum laboratorium lingkungan, asisten agama dan etika Islam Institut Teknologi Sumatera, sampling air limbah domestik ITERA, dan pengalaman organisasi Bang Beni tahun 2000 Visi disiplin program pengenalan lingkungan kampus ITERA tahun 2018, Kepala Divisi Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITERA, Kepala Divisi Olahraga Ikatan Keluarga Minangkabau ITERA, dan tahun 2018 menjadi Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITERA. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan sedikit sharing session dari Bang Beni. Kepada Bang Beni, kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Benisman Hadi, Teknik Lingkungan 2016. Alhamdulillah udah lulus. Semoga kalian cepat lulus juga, jangan males-malesan. Saya udah ngaret lulusnya. Mungkin langsung aja ke pembahasan tugas akhir. Di sini judul tugas akhir saya adsorpsi zat warna limbah cair industri menggunakan adsorban fly ash. Mungkin di sini teman-teman yang udah pernah mengikuti matkul di pengelolaan limbah industri di perkuliahan mungkin juga sedikit banyaknya sudah tahu gitu ya. Next.
Bisa di next mungkin. Oke. Latar belakang pemilihan judul TA. Yang melatar belakangi saya, pemilihan judul TA ini bermula dari kegiatan kerja praktik. Selama kerja praktik itu, saya kan di bagian wastewater treatment and safety di PT Converta Mitra Abadi, itu di bawah APP Sinarmas Group. Di sana itu saya mendapat tantangan dari HRD, kira-kira apa sih yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu perbaiki di sini gitu. Jika ada masukan, saran itu silakan gitu. Kami mendukung penuh. Nah, di sana saya melihat mesin boiler pada PT tersebut itu menggunakan bahan bakar berupa cangkang sawit, di mana sawit tersebut itu menghasilkan limbah berupa fly ash tadi. Nah, di sana itu selain limbah fly ash itu juga ada limbah cair karena di sana pabrik kertas. Pabrik kertas itu melakukan print pada mesin flexonya sehingga menghasilkan limbah sisa berupa limbah cair yang berwarna. Makanya saya mengambil judul si fly ash tadi karena tidak digunakan, itu hanya dibuang, ditumpuk saja. Saya berinisiatif untuk menggunakannya sebagai treatment dalam mengolah limbah cair. Next. Sumber data yang saya gunakan itu kebanyakan sih rata dari jurnal, terutama jurnal-jurnal yang berhubungan dengan limbah cair. Di sini fly ash itu nggak hanya berasal dari cangkang sawit, kebanyakan sih di penelitian itu dari batu bara ataupun dari sekam padi juga bisa, ataupun dari yang lainnya juga bisa. Lalu metode yang digunakan, Melana, kita harus siapin dulu alat bahannya, ini susah nggak dicari, di mana kita dapatnya, berapa harganya, itu harus kita pertimbangkan supaya nanti nggak keteteran. Lalu ada treatment tertentu dalam pengolahan TA saya ini, di mana yang si fly ash tadi itu kita seragamkan dulu ukurannya yang lolos dengan layakan sebesar 50 mesh. Selanjutnya jika sudah mendapat ukuran yang diinginkan, lalu kita uji karakteristiknya menggunakan FTIR tadi untuk mengetahui gugus fungsinya, lalu menggunakan XRD itu untuk mengetahui kandungan mineral yang terdapat di si fly ash tadi. Lalu masuk ke proses absorpsinya, yaitu di mana limbah cair yang berwarna tadi itu kita aduk secara kontinu dengan waktu tertentu. Nah, dari limbah yang berwarna tadi itu setelah ditreatment hasilnya menjadi bening seperti air yang biasa kita lihat untuk minum, bening kayak gitu. Oke, next. Mungkin tadi yang saya lihat hasilnya ya. Untuk hasilnya sendiri tadi itu kan tadi itu saya lakuin karakteristik dulu, itu fly ash di mana FTIR itu menunjukkan adanya gugus silika yang mana fly ash tadi itu bisa dijadikan sebagai adsorben. Lalu ada beberapa yang dilakukan dengan aktivasi. Guna aktivasi itu untuk apa? Untuk menyingkirkan unsur pengotor yang terdapat di dalam fly ash tadi. Ternyata setelah kita uji karakterisasi dengan XRD tadi, itu ada mineral pengotor seperti Mg dan CaO. Itu unsur pengotornya. Setelah diaktifasi, unsur pengotor tersebut hilang. Untuk hasilnya sendiri, itu air yang berwarna tadi setelah diolah, diabsorpsi menggunakan fly ash tadi dari cangkang sawit, itu menjadi bening. Mungkin itu aja.
Oh, ada satu lagi, pengalaman singkat. Pengalaman singkat selama pembuatan TA. Mungkin apa ya, saya yang pertama kali di lab TA Litera, ini sedikit cerita aja. Sekarang mah labnya udah enak, udah ber-AC, udah lengkap alatnya. Saya waktu itu air masih belum hidup, AC belum ada, banyaklah kesusahannya gitu kan. Tapi itu nggak menjadi alasan gitu ya. Terus jangan lupa nih pesen buat teman-teman juga perlu diingat. Saya kan itu limbah cair sama ya pokoknya kita ngambil sampel gitu kan. Sampel itu kira-kira tahannya itu menurut SNI berapa lama gitu. Saya awalnya tidak membaca, ternyata saya harus ambil sampel 2 kali karena kesalahan di situ. Ya mungkin itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Beni. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Bang Beni terkait TA Bang Beni, boleh nih raise hand atau drop di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Sembari menunggu nih Kak, aku mau bertanya ke Kak Beni. Tadi kan ada nih treatment khusus dalam metodenya. Nah, sebenarnya namanya khusus ya Kak, pasti ada kesulitan yang mungkin dihadapi oleh Bang Beni dalam metodenya ini. Itu kesulitan apa ya Kak dalam metode treatment khususnya nih Kak? Ya terima kasih dari Agnes ya. Itu ada treatment khususnya, itu kan berupa untuk penambahan asam untuk aktivasi menghilangkan unsur pengotor yang terdapat dalam fly ash tadi. Nah, di sana itu kalau kita tambah asam tentu pH dari si fly ash ini kan tidak netral, di mana menurut referensi yang dibaca pH tersebut itu harus netral, jika tidak mungkin akan berpengaruh terhadap hasil dari penelitiannya. Nah, itu yang saya baca, kebanyakan rata-rata hanya 1 jam, 2 jam itu pH-nya sudah netral. Paling lama mungkin ya 5-6 jam gitu ya. Ternyata yang saya butuhkan untuk menetralkan pH dari si fly ash tadi itu 10 hari, jauh dari ekspektasi yang saya bayangkan. Ya mungkin itu sih kesulitannya kalau yang menggunakan si fly ash dari cangkang sawit. Untuk penetralan pH-nya cukup lama. Oke, terima kasih Bang Beni. Aku mau nanya lagi nih Kak. Dalam penyusunan TA ini kan pasti dibutuhkan nih Kak, biaya, waktu, peralatan gitu. Nah, Bang Beni nyusun TA ini berapa lama ya Kak? Sama kira-kira anggaran biayanya yang dihabiskan dalam penyusunan TA ini ya Kak gitu. Oke, ini perjalanan dari awal TA sampai akhir ya. Pertama, saya itu ngambil tentang spam Bandar Lampung karena tadi mungkin bisa kalian lihat di CV, saya ikut trekking jalur pipa. Itu mungkin kalau teman-teman tahu, itu yang dari Tegineneng sampai Robinson, itu kan ada pekerjaan spam. Nah, saya kemarin ikut proyek di situ. Nah, saya berencana ikut ngambil TA di situ. Itu ada timnya saya, Bang Fadil, dan Bang Andre. Di tengah jalan, Bang Fadil dan Bang Andre ini mundur. Ya udah, saya ikutan mundur juga. Akhirnya saya lari ke penelitian. Di mana awal penelitian saya ini menggunakan adsorbennya ini menggunakan kulit pisang, karena yang saya lihat di sini potensi di Lampung khususnya itu kan pisang. Jadi saya ingin menggunakan kulit pisang. Ternyata dari KP saya aja ada suatu permasalahan yang harusnya bisa diselesaikan. Jadinya saya balik ke tempat kerja praktik itu. Lalu untuk pengerjaannya, saya dari penentuan judul yang sekarang sampai ke seminar proposal itu 3 bulan.
Untuk penelitiannya juga 3 bulan. Dari hasil penelitian menuju sidang itu juga 3 bulan. Jadi saya TA memerlukan waktu 9 bulan, tidak pakai 10 hari. Lalu untuk biaya sendiri mungkin saya habis kira-kira kurang lebih 2 juta. Mungkin itu. Oke, makasih Kak Beni. Lumayan juga ya Kak Ben, lumayan menguras waktu, tenaga. Nah, oh iya nih Kak, ada pertanyaan nih dari Bang Akram. Kemarin pakai Pak? Untuk aktivasinya sendiri, dia pakai HCl. Pakai asam kuat. Halo? Halo Bang? Iya, halo. Suara saya Kedengeran, tapi agak putus-putus. Oh iya, mungkin karena Oke. Udah dijawab tuh CL. Teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi terkait TA-nya Bang Beni? Boleh raise hand atau chat di kolom komentar, di kolom chat gitu. Halo teman-teman. Mungkin mereka ini sedikit bingung ya Kak terkait TA-nya Bang Beni, atau mungkin mereka ini udah terlalu paham gitu. Jadi nggak ada pertanyaan lagi. Oke, aku mau nanya nih Kak ke Bang Beni. Setelah jadi fresh graduate, sekarang kesibukannya Bang Beni itu ngapain sih Kak? Gitu. Ini agak lari dari topik ya Kak. Iya, nggak apa-apa ya, sedikit cerita-cerita aja nggak apa-apa. Kesibukan saya ya mencari pekerjaan, kita terus mengupgrade CV bagaimana yang baik, gitu kan. Kalau bisa kan, kalau ada biaya kita sebagai trainer ya ikut pelatihannya kan banyak tuh, ISO, K3 dan lain sebagainya gitu kan. Di sini kesibukan saya sendiri masih mencari loker-loker. Kemarin sempat interview kerja tapi ya belum rezeki. Sekarang ini lagi persiapkan untuk CPNS sih, insya Allah. Oke. Berarti masih bisa, belum terlalu sibuk ya Kak ya? Ini ada pertanyaan nih dari Kak Yulia, dari Yulia. Izin bertanya, fly ash-nya itu sendiri penggunaannya gimana Bang? Apakah dicampur dengan limbah atau sebagai penyaring limbah tersebut? Soalnya saya belum terbayang bagaimana prosesnya gitu. Silakan Bang Beni. Oke, terima kasih pada mana tadi ya? Yulia ya. Itu fly ash-nya itu campur kayak apa ya? Dijadikan adsorben, sama kayak prosesnya koagulasi pengadukan. Jadi kita kan skala lab nih, kita taruh di glass beaker dengan perbandingan itu untuk mentreatment 200 mg air limbah yang berwarna, di mana setelah ini kan ada glass beaker itu udah berisi si adsorben tadi dari fly ash. Nah, kemudian kita masukkanlah air limbah tadi sebanyak 200 ml. Kemudian kita aduk menggunakan magnetic stirrer. Lalu langsung disaring menggunakan kertas saring. Nanti kalau belum jelas bisa tanya lagi. Mungkin di sini keterbatasan waktu. Saya terbuka kok untuk semuanya. Oke, terima kasih Bang Beni. Gimana Yulia sudah menjawab dari pertanyaannya tadi. Nah, sembari menunggu dari
respon dari Yulia. Ada nih Kak, satu mungkin last question ya Kak. Dari Bang Rizaldi, izin bertanya, terkait ketahanan fly ash yang sebelumnya Abang sebutkan tadi selama 2 hari, untuk ketahanan tersebut, apakah sudah terkontaminasi udara bebas atau memang jika belum, atau memang jika sudah disimpan di tempat udara tetap selama 2 hari? Terima kasih Bang. Mungkin gini ya, dari ketahanan fly ash sendiri itu tidak masalah gitu ya untuk beberapa harinya selama dia tidak mengandung kontaminan lain. Di sana kan terdapat kontaminan lain, saya kan melakukan treatment khusus aktivasi untuk menghilangkan kontaminan yang tidak diinginkan tadi. Mungkin tadi lebih ke penyimpanan pada limbah cairnya. Di mana limbah cair ini kalau tidak salah ya, lupa di SNI-nya, itu kalau tidak dimasukkan ke dalam kulkas dan tidak wadah yang sesuai standar, itu hanya tahan 3 hari. Berbeda dengan kita punya kulkas, punya alatnya, punya wadahnya, itu bisa tahan seminggu ataupun bahkan bisa sampai 1 bulan. Nah, saya itu kemarin kan keterbatasan ini juga, lab kita baru, belum ada apa-apanya. Nah, jadi di situ saya hanya menggunakan tempat yang udah sesuai SNI, pakai jerigen, ya tidak boleh kena matahari, itu udah safety semua. Tapi untuk penyimpanannya, umur simpannya itu hanya ternyata 3 hari. Padahal di sana tadi saya terdapat ada masalah untuk treatment penetralan pH aja 10 hari. Jadi saya harus bolak-balik lagi untuk mencari sampel air limbah tadi. Halo, halo Bang Benny. Iya, halo. Tadi di saya sempat nge-freeze nih. Mungkin gangguan sinyal, maaf ya teman-teman. Namanya forum online, jadi kita nggak tahu ada gangguan yang tidak bisa diprediksi. Oke, terima kasih Bang Benny untuk jawabannya. Udah direspon juga sama Bang Rizaldi. Nah teman-teman, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi acara sharing session ini kita sudahi. Nah, aku mau minta nih closing statement dari kedua narasumber kita hari ini. Oh ya, sebelumnya aku mengingatkan juga ke teman-teman, nanti di akhir acara kita ada pengambilan gambar sebagai bukti dokumentasi, jadi dimohonkan kepada teman-teman agar tidak meninggalkan ruangan Zoom kita, dan dimohonkan untuk on cam agar bisa pengambilan gambarnya. Nah, kepada kedua narasumber, kami silakan Kak closing statement-nya. Mungkin boleh dari Kak Meliana dulu atau dari Bang Benny dulu. Melana dulu aja. Oke, Kak. Oke. Jadi sebelumnya sekali lagi makasih udah ngizinin saya buat sharing-sharing masalah tugas akhir untuk kepada adik-adik semuanya. Untuk closing-nya mungkin semangat ya buat yang akan mengambil tugas akhir atau yang belum tapi udah merencanakan gitu mau kemananya. Semangat, terus pergunakan waktu juga dengan baik gitu kan. Jangan terlalu diforsir kalau misalnya udah nggak sanggup gitu. Bisa lah kayak healing dulu sehari 2 hari gitu, asal jangan sampai berbulan-bulan. Pokoknya semangat, semoga cepat dapat judul, cepat dapat pembimbing gitu kan, dipermudah juga nanti tugas akhirnya, sampai sudah juga nanti dipermudah gitu, biar sama-sama jadi alumni bareng-bareng. Oke, udah itu aja sih. Terima kasih Kak Meliana. Dari persilakan. Ya, terima kasih. Mungkin pesannya dari Kak Melana udah tersampaikan semua ya. Mungkin dari saya, kalian jangan pernah nyerah gitu ya. Kita mundur 1 langkah untuk berpikir, tapi kita siap bergerak maju 1000 langkah untuk bertindak.
jangan ini juga, jangan patah semangat ataupun putus asa, berjuang dan terus berusahalah, karena itu akan lebih baik. Harapan dengan doa. Terima kasih Bang Beni, terima kasih Kak Meliana sudah hadir di acara sharing session kita ini. Terima kasih sudah menambah ilmu dan mengedukasi kami terkait TA kakak dan abang. Nah teman-teman, saya sedikit menginformasikan terkait Enviro Talk Series yang berikutnya. Nah, akan diadakan Enviro Talk Series keempat pada hari Sabtu pukul 10.00 WIB. Nah, teman-teman, Enviro series yang berikutnya itu tidak kalah lebih menarik dari Enviro Talk sebelum-sebelumnya. Jadi, teman-teman yang hadir di Zoom ini boleh silakan hadir di hari Sabtu. Untuk temanya akan kita infokan lebih lanjut lagi. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri acara sharing session kita ini, kepada teman-teman diharapkan menghidupkan kameranya agar tim panitia mengambil screenshot-nya. Untuk pengambilan gambar, saya serahkan kepada tim panitia. Gimana teman-teman panitia? On cam semua ya. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Udah. Terima kasih. Karena belum mati itu. Itulah Kak, saking semangatnya Kak, dengar TA dari Kak Ameliana sama Bang Beni. Nah, teman-teman, boleh diisi link presensinya yang udah di drop di kolom chat. Dan nantikan ya teman-teman Enviro Talk series yang berikutnya. Sampai jumpa. Makasih semuanya. Makasih Kak, Bang. Dadah. Kepada teman-teman panitia, agar tidak meninggalkan room terlebih dahulu ya. Halo? Cek. Masih kedengaran nggak? Ini masih ada ya teman-teman. Kepada teman-teman yang bukan panitia, kami persilakan meninggalkan room. Terima kasih.